lebih banyak lagi kalau ini juga nanti tidak ada tanggapan kepada pemerintah. Hidup nelayan! Hidup nelayan! Hidup pantai! Hari ini kami bergerak nelayan tradisional Indonesia Kabupaten Batubara bahwa menyauti dan menyikapi isu-isu nasional dan isu-isu lokal, bahwa hak-hak nelayan seperti BBM bersubsidi, asuransi nelayan yang harus didapat oleh nelayan, tetapi sampai saat ini asuransi itu tidak diakomodir oleh pemerintah. Kami berharap kepada pemerintah dan pihak hukum, karena kami cinta terhadap laut kami cinta terhadap nelayan kami yang berjuang mempertahankan gizi masyarakat. Tanpa nelayan kita tidak bisa hidup. Wahai pemerintah, wahai aparat hukum, agar menindaklanjuti dan mempasti buka trol dan tenggerak. Kini telah hadir untuk Anda berita-berita aktual online beserta ulasan yang menarik dari kami dalam Checking News bersama INTV. Pemirsa INTV, tepatnya di hari Senin, tanggal 13 Desember tahun 2021, penghujung tahun, sebuah organisasi kenelayanan KNTI, singkatan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Belasan perahu nelayan membelah Sungai Rindam, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara di pagi itu. Parade Kesatuan Nelayan dan para ibu-ibu yang berhimpun dalam KPPI menuju Laut Lepas. Mereka memperingati Hari Ikan, atau tepatnya memperingati Hari Kedaulatan Nelayan Tradisional Indonesia, untuk disampaikan kepada masyarakat dunia, khususnya di Kabupaten Batubara, bahwa perjuangan nelayan yang disponsori oleh KNTI itu tidak sekedar basa-basi. Mereka meneriakan bangkitlah nelayan tradisional, hapuskan pukat trawl, subsidi minyak untuk nelayan haruslah diberikan. Semua mereka sampaikan dengan harapan dan penuh perhatian agar seluruh pihak, terutama pemerintah dan penegak hukum, untuk dapat menjalankan tugasnya membantu nelayan tradisional di kabupaten itu, menegakkan peraturan dan hukum, membela nelayan tradisional yang terhimpit kesulitan hidup. Teriakan demi teriakan yang dilakukan para ibu-ibu nelayan sangat memilukan, mewakili derita keluarga nelayan. Dan akankah berakhir? Inilah yang menarik INTV meliput kegiatan tersebut, sekaligus menanyakan secara langsung pada Sang Ketua KNTI Batubara tentang apa yang akan mereka perjuangkan terhadap persoalan nelayan tersebut. Perahu-perahu nelayan yang berbendera KNTI itu seperti memberi pesan khusus pada kepongahan kelompok kapitalis yang kehilangan kepekaan akan jeritan nelayan tradisional tanpa memikirkan nasib mereka lagi. Dan dalam liputan kali ini kami tidak sekedar memberikan tayangan pandangan pada Hari Parade Nusantara tentang nelayan itu. Kami pun juga berusaha mewawancarai Ketua KNTI
Bapak Amirtan dan sekretarisnya Bapak Muhammad Rozali untuk mendapatkan informasi bagaimana visi dan misi KMTI Kabupaten Batubara dalam menyikapi persoalan nelayan tradisional, dan hal tersebut menjadi poin penting dari pertemuan kami dalam wawancara eksklusif yang dilakukan setelah acara parade para nelayan dan perahu-perahu nelayan di pantai Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ini TV. Kali ini ada hal yang sangat spesial untuk kami sampaikan kepada para pemirsa, khususnya berbicara tentang laut dan nelayan. Tentu saja kita akan mewawancarai sumber yang paling pas dalam hal ini. Telah berada di samping kanan saya, yaitu Ketua KMTI atau pengurus DPD KMTI Kabupaten Batubara, dan sebelah kiri saya tentu ada juga Pak Sekjen ya, yang hari ini begitu bersemangat saya lihat dalam liputan tayangan peringatan Hari Nusantara. Nah baik para pemirsa, kita langsung saja ingin mengetahui lebih jauh nih gimana kegiatan KMTI yang saat ini sudah melakukan partisipasinya untuk membangun kehidupan para nelayan di Batubara. Langsung saja kita ingin wawancarai Bapak Ketua KMTI, yaitu Bapak Amirtan, tokoh nelayan kita kali ini. Selamat siang Pak Ketua. Siang Pak. Bagaimana nih Pak Ketua? Tadi ada kegiatan berdemo ya, menampilkan beberapa kelompok nelayan untuk menuju laut. Itu kegiatan apa nih Pak? Hari ini kami mengadakan Hari Nusantara, kebetulan tepatnya tanggal 13 Desember 2021. Ini Hari Nusantara ini ya seluruh Indonesia mengadakan hal yang sama, yaitu parade perahu. Di Batubara juga ya kita adakan tadi pagi dari jam 8 sampai jam 11 kita sudah adakan di Sungai Rindam, Dusun Sono, Kecamatan Medang Deras. Kira-kira apa yang mau diambil poin penting dari kegiatan ini? Selain kami memperingati Hari Nusantara, kami juga menunjukkan kepada pemerintah Kabupaten Batubara khususnya bagaimana ke depan nelayan-nelayan tradisional ini dilindungi ataupun dihawasi laut yang mana selama hari ini kami merasa laut sudah hancur karena orang yang tidak bertanggung jawab mengambil ikan sesuka hatinya sehingga terumbu karang rusak. Artinya ini upaya untuk menyadarkan ya kelompok-kelompok yang tidak ramah lingkungan ya Pak Ketua ya. Iya Bro. Jadi langkah ini akan dilakukan tidak sekedar untuk parade saja, tapi bentuk-bentuk lain misalnya apa? Ya
Betul lain juga kami juga menyampaikan ini kepada instansi pemerintah yang terkait di bidang laut ya, yaitu kepada Airut, penjaga laut, yang mana selama hari ini kami anggap ini tidak hanya bekerja maksimal, sehingga banyak nelayan-nelayan luar negeri juga menangkap ikan di tempat kita. Begitu juga nelayan tradisional bukan di zonasinya mencari ikan yang telah ditentukan oleh pemerintah, itu kalau tidak salah yang 12 mil ke tengah itu zonasi beliau, yang untuk 12 mil dari pinggir pantai itu zonasinya nelayan tradisional. Nanti kita kembali Pak Ketua ya. Pak Sekjen ini kebetulan ada didampingi juga Pak Sekjen, Pak Muhammad Razali, yang juga tokoh muda yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Batubara ya, khususnya di kawasan pesisir pantai. Nah ini Pak Sekjen, tadi Pak Ketua sudah menceritakan seputar kegiatan KNTI dalam kegiatan parade. Nah, ini KNTI ini kan semacam wadah yang baru dimulai eksistensinya Pak ya, yaitu kelompok nelayan tradisional Indonesia. Nah sejauh ini bagaimana Pak? Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Sejauh ini bagaimana nih langkah Bapak menata pengelolaan administrasi khususnya selaku Bapak Sekjen? Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan sedikit tentang keberadaan KNTI dan fungsi KNTI di kondisi nelayan. Terutama bagi kami pengurus DPD KNTI Kabupaten Batubara, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, bahwa kami menyadari harus begitu sangat pentingnya nelayan-nelayan itu bersatu dalam mencapai sebuah tujuan. Banyak hal-hal yang mereka rasakan yang tidak sesuai, banyak persoalan problematika di dalam mereka mencari nafkah ke laut, mencari ikan, dan ikannya tidak ada, apa sebab, dan ada lagi dari pihak instansi yang tidak kurang peduli terhadap nelayan. Sepertinya bahwa kalau kami begitu kami sudah mendapatkan legalitas sebagai pengurus DPD KNTI Kabupaten Batubara, maka tindakan pertama kami lakukan adalah pendataan. Kami lakukan beberapa tim surveyor atau auditor ke lapangan untuk mendata nelayan di 7 kecamatan, karena Kabupaten Batubara terdiri dari 12 kecamatan, yang mana 7 kecamatan ada terdiri dari mempunyai pesisir pantai dan laut. Untuk itu kami tim auditor lebih kurang sebanyak 10 orang yang kami harus turunkan ke lapangan mendata-data nelayan. Setelah kami turunkan tim survei, banyak problematika yang terdapat di situ. Contohnya pengurusan pas kapal, mereka tidak tahu cara mengurus pas kapal. Tapi dari ini menarik sekali ya. Ternyata KNTI fokus ya perhatian sama soal administrasi kenelayanan. Seluruh dari mulai nasib nelayan yang menangkap ikan juga sudah berkurang akibatnya banyaknya persoalan. Persoalan salah satunya adalah pukat troll. Pukat troll ini adalah alat tangkap yang merusak lingkungan, yang dilarang oleh pemerintah sesuai dengan Kemen KKP tahun 2015, tapi untuk penegakan hukumnya tak ada. Undang-undang itu dibuat sekedar di atas kertas, tapi implementasi di lapangan tidak ada. Ini problem untuk menangkap ikan dan hancurnya lingkungan, tercemarnya laut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang keduanya masalah bagaimana pas kapal dan BBM bersubsidi yang tidak didapatkan oleh nelayan hak-haknya, yang seharusnya nelayan itu mendapatkan BBM itu harga Rp5.150. Nah, tetapi yang di lapangan itu tidak pernah mereka ketahui. Kenapa? Karena pemerintah tidak pernah menjelaskan bagaimana hak-hak nelayan tersebut. Jadi intinya bahwa mencoba menata ulang ya, Memperjuangkan. menata begitu ya. Menata. Baik Pak Sekjen, untuk sementara kita beralih dulu pada Pak Ketua. Ini Ketua kita ini selalu senyum saja nih. Nah, Pak Ketua, ngomong-ngomong soal KNTI, ini ke depan ini Pak Ketua ingin bagaimana nih warna kehidupan nelayan melalui KNTI? Ya, kami berusaha untuk ke depan nelayan
bisa di samping sejahtera kami juga akan melindungi nelayan, karena kami tahu benar bahwa di batubara ini sebenarnya nelayan ini bisa sejahtera, ya bisa terlindungi. Ternyata ya sampai saat ini yang kami harapkan itu belum maksimal. Jadi kami berharap juga kepada pemerintah Kabupaten Batubara memang harus betul-betul lah istilahnya diberi hak kami sebagai nelayan, yang mana nanti kami bisa merasakan istilahnya hasil-hasil laut dan hasil-hasil dari daerah kita sendiri. Nah, tadi kita coba juga mempertanyakan soal bagaimana koordinasi KNTI nanti ke depan dalam menjalankan programnya bersama pemerintah Kabupaten Batubara, khususnya Kadis Perikanan. Ya, kami tidak muak dan bosan harus mendatangkan pihak terkait, termasuk DKB di Kabupaten Batubara ini, Dinas Kelautan dan Perikanan, bagaimana bisa sinergi bekerja sama, kami menyampaikan usulan itu bisa terlaksana nantinya. Itulah harapan kami. Ya, jadi artinya Pak Ketua ingin membangun sinergi gitu Pak Ketua ya. Nah, satu poin penting nih Pak Ketua, kita ini kan bakal masuk di kawasan zona industri, artinya banyak perusahaan-perusahaan yang di sini. KNTI ke depannya gimana nih Pak menyikapi masalah ini Pak Ketua? Kalau KNTI juga istilahnya tidak juga bisa melarang investor masuk yang ada di batubara, namun harus ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Nah, salah satu lagi perusahaan harus membuang limbahnya istilahnya, ataupun bisa mengolah limbah, jangan istilahnya sempat ikan-ikan yang ada di batubara ini dia mati. Itu jangan sekali-kali membuang limbah ke laut. Akan nanti ikan bisa mati, bahkan bisa ke tengah. Nelayan kita hanya bisa menangkap 12 mil aja Pak, nelayan tradisional ini jaraknya 12 mil. Jadi kalau memang 12 mil ke atas bukan artinya tidak bisa, tapi kami alat tangkap tidak memadai. Jadi kami berharap juga kalau memang pemerintah ingin juga kami bisa melaut lebih jauh, ya tolong bantu kami, tolong bantu nelayan kami untuk bisa melaut lebih luas. Nah, saya dengar kegiatan KNTI bukan saja bersifat nasional, bahkan menginternasional. Menariknya KNTI di sini nih para pemirsa. Nah, coba kita tanya dulu sama Pak Ketua, bagaimana nih ceritanya sampai ke mancanegara ini jaringan organisasi KNTI? Ya, KNTI ini juga bukan dia nasional Pak, karena di sini juga ada beberapa negara yang ikut istilahnya di KNTI ini. Karena di negara-negara lain juga yang masih ada nelayan tradisional. Makanya kami istilahnya bergabung ke negara-negara lain, bagaimana nelayan tradisional ini bisa kuat. Oh, begitu Pak ya. Jadi nampaknya pemirsa ini KNTI nggak main-main ini. Artinya kalangan nelayan batubara mestinya menyambut baik kehadiran KNTI. Dan itu Pak Sekjen, apa kira-kira closing statement atau penutup kata dari penyampaian Pak Sekjen terhadap kegiatan? Kami berharap kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam hal ini perhatikanlah nelayan-nelayan tradisional, khususnya kehidupan mereka. Mereka juga punya keluarga, anak dan istri yang harus sejajar dengan manusia-manusia lain, masyarakat Indonesia juga dan bahkan dunia. Dalam hal ini kami berharap dan mohon kepada pemerintah dan pihak yang terkait agar dapatlah diperhatikan nelayan-nelayan kami ini supaya dapat hidup yang layak, mempunyai rumah tempat tinggal yang layak, mendapatkan hak-hak bersubsidi, BBM bersubsidi itu dengan mudah, mendapatkan asuransi itu, jaminan keselamatan nelayan itu dengan mudah, pengurusan surat-surat pas kapal dan hak milik kapal itu dipermudah. Kami kira kalau ini pemerintah sudah mendapat sinergi dan memperhatikan nelayan tersebut, ini itulah yang kami harapkan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum. Ya, gimana nih Pak Ketua? Penutup katanya Pak Ketua. Ya, terima kasih pada INTV ya, INTV ya, yang mana telah meliput kami, ya mewawancarai kami,
mudah-mudahan ya juga NTP juga bisa bekerja sama dengan kami ya kan ke depan, bagaimana ke depan itu istilahnya bisa kami bisa disampaikan ke pemerintah baik di batubara ini bahkan di Indonesia Dan mancanegara. bahkan mancanegara. Jadi itu harapan kami. Baiklah para pemirsa, demikian tadi wawancara yang menarik dari sang ketua dan sang sekjen dari KNTI ini, luar biasa sekali. Setidaknya kita bisa mengambil beberapa poin penting dari pertemuan kita atau hasil wawancara ini, di mana KNTI akan hadir di tengah-tengah masyarakat nelayan di Kabupaten Batubara untuk membantu beberapa persoalan sosial di kalangan nelayan. Dan akhirnya kami mengucapkan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Apa Pak? Apa namanya? Dia NTI. Jaya. Nelayan saya, NTI bisa batubara. Iya, coba, ayo Pak. Nelayan Saya. saya, NTI Jaya. bisa, batubara sejahtera. Oke, terima kasih.